Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintayu Puspitasari. Di sini akan menjelaskan bab Lembaga Keuangan Internasional dan OJK. Pertama, Lembaga Keuangan Internasional pengertiannya adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional, pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional, meski lain lembaga-lembaga internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Dan keanggotaan lembaga keuangan internasional: 1. IFC International Finance Corporation berfokus ke negara berkembang. 2. IDA International Development Association berfokus ke negara miskin. Adapun fungsi dan tujuan lembaga keuangan internasional: fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sosial pemerintah, dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan, menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan, melestarikan lingkungan hidup, mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan. Lembaga Bank Dunia mempunyai 5 lembaga, yaitu IBRD International Bank for Reconstruction and Development, memberi pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah. IDA International Development Association memberi kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin. IFC atau International Finance Corporation memberi bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang, memberi pinjaman, pengembangan skill dan sumber daya, perlindungan kepada investor atas resiko politik. Dan adapun OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sejarah OJK adalah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan OJK: 1. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. 2. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. 3. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Struktur kelembagaan OJK: 1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua sebagai Komite Etik merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan terakhir anggota dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Yang terakhir, tugas OJK meliputi: 1. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal. 2. Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. 3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Dan keempat, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Berikut penjelasan dari saya tentang Lembaga Keuangan Internasional dan OJK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.